Sepeda kini tak lagi hanya sekedar olahraga, namun sudah menjadi tren sekaligus menjadi bagian dari gaya hidup. Fenomena itulah yang dengan jeli dimanfaatkan oleh para fotografer yang menjual keahlian mereka dalam merekam beragam gaya dan aksi dari para pehobi olahraga sepeda. Pemirsa, ada yang bilang di mana ada kerumunan, di situ ada cuan. Kalau dipikir-pikir benar juga sih, mulai dari pasar sampai momen unjuk rasa, semua ada peluang bisnisnya. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan hobi bersepeda yang lagi hype belakangan ini, relevan nggak ya? Kalau berjualan segala pernak-pernik berkaitan sepeda sudah pasti. Tapi ada satu peluang yang masih jarang pemainnya. Ya, menjual jasa fotografi spesialis para pegoes. Salah satu yang sudah melakoninya ialah Peksi Cahyo. Sebagai seorang fotografer olahraga, namanya sudah cukup dikenal di kalangan atlet dan sport enthusiast. Namun kali ini, ia aktif memotret pesepeda bersama dengan teman-teman seprofesinya setiap akhir pekan. Karena olahraga bersepeda biasanya dilakukan di pagi hari, Peksi pun sudah memulai pekerjaannya sejak pukul 6 pagi untuk mengecek lokasi pemotretan dan menentukan angle foto terbaik bagi klien. Untuk menguasai split second moment itu, sebuah gerakan dan sebagainya tersebut, memang sama seperti kita berolahraga, kita juga perlu latihan. Jadi kita harus belajar bagaimana memprediksi sebuah gerakan atau seberapa siap kita ketika gerakan itu terjadi untuk jadi sebuah karya fotografi, seperti itu. Selain informasi dari mulut ke mulut, Peksi juga menggunakan media sosial untuk memasarkan keahliannya. Calon klien bisa melihat aneka hasil karya Peksi yang diunggah sebagai referensi. Berbeda dengan Peksi, Wito Nugroho memilih memadukan hobinya bersepeda dengan keahliannya dalam fotografi. Dari awalnya hanya sekedar menyalurkan hobi, sejak 2017, Wito mulai serius menekuni aktivitasnya memotret orang-orang yang sedang berolahraga sepeda. Lama-kelamaan, ia mulai menerima bayaran. Bila dulu Wito hanya mendapat order 2 kali dalam seminggu, kini hampir setiap hari jasanya disewa komunitas sepeda atau perorangan. Ya biasanya gue lebih integrated sama satu komunitas nih, atau satu orang yang hire, dia lagi mau ride di mana gitu. Kalau sekarang ada yang hire setahun, ada yang hire setahun, terus ada yang lainnya ya harian aja, maksudnya per event, per datang. Masih nggak percaya kalau jasa fotografi khusus pesepeda ini terbuka lebar peluang bisnisnya? Kita dengar ya pengakuan para pengguna jasa fotografer pesepeda. Ya untuk sosmed aja, atau enggak untuk kita grup, ada kan kita ada klub gitu, ya untuk kita aja, untuk dokumentasi kita aja. Oh gitu. Ya. Biasanya berapa Mbak kalau nebus kayak gitu? Kalau kemarin itu kita karena belum terlalu seperti sekarang ya, yang kalau 500 sampai 1 juta. Buat koleksi pribadi aja sih, apalagi biasanya kalau lagi bareng rame-rame gitu sama teman-teman, ya biar punya foto bareng-bareng aja lagi sepedaan gitu, seru-seruan aja sih. Biasanya berapa Mbak untuk beli kayak gitu Mbak? Buat beli variatif sih, tergantung fotografernya. Ya kan? Selain untuk kebutuhan dokumentasi pribadi, beberapa orang juga menggunakan foto hasil karya fotografer untuk menarik follower. Anyway, setiap fotografer pesepeda jangan sampai lengah soal keamanan ya. Marak kasus begal sepeda menjadi ancaman tersendiri, apalagi ketika kita asyik menjepret momen sambil membawa peralatan berharga di jalanan. Jangan pernah sendirian, karena kalau kita sendirian kita nggak pernah tahu resiko apa yang kita hadapin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya sendiri selalu bawa temen yang nganterin saya dengan naik motor gitu kan. Jadi kawan saya itu selalu ngejagain ketika saya sedang fokus konsentrasi memotret. Intinya gitu, jangan pernah sendirian karena Apa yang dilakukan oleh Peksi dan Wito membuktikan bahwa segala sesuatunya bila dilakukan dengan tekun dan serius akan membuahkan hasil yang positif. Tim Liputan CNN Indonesia.